rekan saya nih. Halo Mas Harwanto. Mas Harwanto. Iya. Mas Harwanto. Apa kabar? Oh iya, minal aizin wal faizin. Buat para sobat sama sohib komik, minal aizin wal faizin. Karena kita udah ya duluan ya kita ya. Kita udah duluan. Kita udah saling berminal aizin. Buat yang belum tolonglah. Kita nggak ada salah. Nggak gitu ya. Salah, ya. Tolong teman-teman minta maaf ke kita lah. Oh iya, kita ada di mana hari ini Mas? Kita hari ini di tanggal 28 bulan April. Jadi kita tag ini seminggu setelah Idul Fitri ya. Kita ada di Stinkin Bin tempat podcast. Yang kebetulan tuh kalau di arti Indonesia artinya pete ya. Pete. Iya. Karena lokasinya di Jalan Pete. Ya. Ini daerah mana ini? Daerah dekat-dekat Radio Dalem. Radio Dalem deket, Blok M deket, PIM deket. Ya pokoknya daerah-daerah sinilah. Jadi kenapa sih pertanyaannya pasti ngapain? Kayaknya setiap berapa episode ganti-ganti tempat karena kita juga gerilya ya Mas Harwanto ya. Kita kan traveler. Waduh, Pak, ini mohon maaf ya. Katanya yang namanya traveler itu jalan-jalannya ke pulau, ke luar negeri. Traveler nyari tempat podcast, Pak. Jadi tolonglah. Jadi kita ganti-ganti supaya nggak bosan. Betul sekali. Nggak bosan. Jadi tapi siapa tahu di episode-episode berikutnya ya kita balik lagi ke tempat saya atau ke tempat yang pertama kita syuting. Jadi kita. Ini ke episode keberapa Mas? Kalau nggak salah ukur, mohon maaf ya kalau salah ya. Kalau nggak salah nih 8 ya. 8. Kalau angka itu begini nih. Jadi infinity ya. Mudah-mudahan episode-episode kita selalu infinite nih ke depannya ya. Amin. Sama sekarang nih sebenarnya mungkin kalau udah ngintip-ngintip di thumbnail kita, pasti sebenarnya udah tahu sih siapa yang mau dibahas nih. Tapi saya mau nanya sama Mas Harwanto. Coba gedein. Ini kita gedein ya, gedein dulu. Serut. Aduh, ini kita gedein dulu. Serut. Tutup dulu. Oh, tutup dulu. Fotonya dong. Naikin. Nah, kita mau bahas Pak Jokowi. Kita mau bahas Pak Jokowi ya, karena Pak Jokowi ini salah satu insan industri kreatif, nggak gitu ya. Ngapain? Dia ngapain sebenarnya? Dia pemimpin kita ya. Aduh, tolong. Bentar lagi juga ganti karena dia cuma 2 periode, Pak. 2 periode. Ini calonnya 3 ya, Pak. Kita nggak usah bahas ya. Oh, enggak. Kirain saya baru ngomong. Anyway, kita mau bahas satu buah judul komik yang ada di thumbnail kita buat yang udah lihat. Tapi sebelumnya saya mau nanya nih, kenapa dia dan dia siapa, Pas? Hah, dia? Ini seorang komikus wanita yang cukup waduh. Cukup gimana ya? Cakep. Kita sulit bilangnya Mas ya, takut nanti kita seksis gitu. Kita nanti dibully. Tapi cakep kan? Cakep. Betul-betul cakep sih. Tapi sebenarnya Mas Harwanto sebelum kita masuk ke topiknya, jadi kita nggak bahas orangnya sih. Nggak bahas kita orangnya. bahas komiknya. Iya, bahas komiknya. Ini langka banget loh Mas. Ini namanya Mbak Jin. Saya lupa jadinya, kok saya ikutan lupa. Ayo. Mbak Yasmin bukan Jin ya. Bukan Yasmin. Oh iya. Aduh, gua ingetnya Tarzan and Jin tuh. Hampir saya kira Tarzan X. Nggak ada yang nonton. Anak sekarang tahu apa enggak? Nggak ada. Nggak. Itu temennya Samurai X Mas. Samurai X itu terinspirasi dari Tarzan X. Oh. Iya, itu jago pedang. Dua-duanya jago pedang, alhamdulillah. Iya. Ya, nah. Ini kebetulan namanya kenapa tadi Mas Harwanto agak kesulitan ngomongnya Jasmine. Karena tulisannya Jasmine, ya, karena tulisannya Jasmine Surketi. Ini mohon maaf ya kalau kami ada penyebutan. Maaf ya, Mbak. Kami ada salah penyebutan nama. Jasmine Sukarti ya. Saya percaya itu Yasmin. Mas Harwanto Jasmine, ya, Jasmine Sukarti. Saya bilangnya Surketi lagi. Saya nggak tahu. Saya nggak pernah dengar orang nyebut namanya sih. Jadi kita sering dengernya Mbak Jasmine gitu ya. Iya, seringnya Mbak Yasmin. Mbak Yasmin sih ya. Surkati. Saya bilangnya Surketi. Nah, ini sebenarnya mau mengingatkan kalian kenapa sih sebenarnya kita bahas ini. Mas Harwanto sebenarnya sebelum datang ke sini udah nyebut-nyebut nih. Ini adalah
tujuan kita mengingatkan ke para sobat sama sohib komik untuk jangan jadi komikus. Kenapa, Mas? Nah, karena katanya menurut Mas Harwanto, profesi sebelum kita datang ke sini udah ngobrol-ngobrol di ruang tunggu nih. Katanya profesi komikus adalah profesi yang nggak jelas. Nggak jelas. Kenapa secara itu? Job desk. Secara job desk nggak jelas. Emang kenapa? Ini kita bicara komikus yang indie ya. Yang indie. Yang mengerjakan semuanya sendiri. Betul. Waktu itu kan saya juga sempat ngobrol sama salah satu editor terkenal. Oh, Mas editor terkenal nih kayaknya. Iya, Tapi kalau saya nggak kenal, masih bisa dibilang terkenal, Mas? Harusnya sih kenal. Oh, iya, kenal luar dalam malah. Oh iya bisa. Iya, Gimana nih? Kok bisa? Dia gitu? juga sempat menjelaskan. Jadi kalau komikus itu secara indie tuh pengerjaannya cukup banyak, Mas. Secara job desk ya, mulai dari mengarang ceritanya sebagai writer. Sebagai writer. Kalau komikus yang istilahnya masih tradisional tuh pensil dulu. Gambar Pensiler. Terus lagi inker. Buat yang nggak tahu, inker tuh ninta ya. Iya. Gambar pensil di tinta ya. Terus setelah itu editing sendiri terus. Iya kan, editing sendiri. Setelah itu masuk ke apa ya? Proses cetak ini biasanya produksi sendiri. Buset. Apalagi sales sendiri. Iya. Terus habis gitu kadang jadi debt collector sendiri. Debt collector nagih, iya bener. Nagih. Ada tuh di Facebook gitu open PO gitu, Mas jadi enggak gitu kan. Ada begitu. Iya, Kayak debt collector ya. Banyak, Mas. Hanya sekedar mengingatkan, jadi enggak pesan komik. Ya elah. Terus ada lagi? Ada lagi enggak? Ekspedisi pengiriman. Masya Allah. Iya, jalan ke JNE sendiri. Iya, jalan ke JNE sendiri. Tapi sekarang udah ada nih, Mas. Apa tuh? Hah? Kita tinggal calling, tadi JNE yang ngambil. Oh gitu. JNE tolong dong. Tolong nih, masuk ya. Boleh ya. Tolonglah, kami berbekal air putih sama Nescafe ya. Jadi tolonglah ya. Tolong. Nah, ini dari ketidakjelasan ini. Iya, job desk-nya nggak jelas. Bayarnya jelas nggak, Mas? Nggak jelas. Kan sampean yang komikus indie. Bayarnya jelas nggak? Gue tanya. Wah, nggak jelas. Nggak jelas. Bukan nggak jelas ya. Sebenarnya bayaran jelas, tapi nggak cukup. Udah nggak jelas nggak cukup. Nggak jelas nggak cukup. Kalau nggak jelas tapi cukup nggak apa-apa. Oh. Kali ini nggak cukup. Kalau saya cukup, saya nggak jadi guru. Oh. Ya, saya nggak ngajar di SMK deket sini nih, ada di SMK Purnama, namanya kagak ngajar di seorang. Kalau cukup, ini kagak cukup. Jadi tolonglah buat yang masih berprofesi menjadi komikus di umur 40, sadarlah. Sadar. Tujuan saya di sini menyadarkan kalian, kasihan itu wahai anak istrinya di rumah ya, ngeliat gambar mulu jadi duit kagak. Oke. Oh iya sorry. Sekarang kita balik ke topik. Maaf ya. Itu udah topik. Ya sorry ya, Bang. Jadi kita bahas komik apa? Ini sering. Wah, komik pembasmi frustasi. Bukan ya judulnya? Gimana? Yang gede di sini, tolonglah. Oh iya. Komik gak jelas-jelas. Komik gak jelas-jelas. Enggak gitu bacanya. Oh, enggak salah ya? Salah, enggak gitu bacanya. Ini komik gak jelas. 2. Inilah hebatnya dari komik gak jelas 2. Ini terakhir memang cuma sampai volume 2, Mas. Atau Saya pikir ini sedemikian hebatnya sampai berarti kan komik gak jelas 1 laku ya. Iya. Sampai dibikin yang nomor 2. Ternyata saya kan lihat tulisannya nih, Mas. Pembasmi frustasi. Iya. Bacanya frustasi. Enggak gitu. Enggak, ini volume terakhir memang nomor 2 atau gimana? Kalau saya sih nggak begitu ngeh ya, saya beli aja. Saya beli aja. Ada nggak? Komik gak jelas ya, kita lihat ya di ini ya. Ada. Komik gak jelas, kita lihat. Komik nggak jelas. Ada komik gak ada. Komik gak ada. Gimana coba? Komik gak jelas. Kita enter. Cerot. Komik gak jelas. Komik gak jelas awalnya berasal dari Instagram ya kayaknya. Kayaknya dari Instagram, kita klik aja ya, kita dari Instagram. Oh iya, jadi perlu dijelasin komik gak jelas ini bukan komik panjang tapi komik strip gitu ya. Kumpulan komik strip. Kumpulan komik strip. Kalau zaman saya dulu mungkin istilahnya komik gag ya. Jadi komik. Oh ini kalau Mas Harwanto, ini sorry ya, maksudnya format seperti ini bagi Mas Harwanto gimana nih? Format buku seperti ini kok saya agak bingung ya.
Format bukanya agak... Ada yang pertama kan Mas? Iya, tapi vertikal dong. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kan tetap dibacanya covernya aja yang nipu. Oh iya, covernya aja nih nipu. Nah, covernya aja nipu dan dia juga bikin jadi sebuah joke insight-nya di dalam ya. Ada jokes insight-nya bahwa sebenarnya komiknya nggak vertikal loh. Iya, sebenarnya komiknya nggak vertikal. Nih kita lihat. Komiknya nggak vertikal. Iya, komiknya nggak vertikal. Jadi komiknya tetap dibaca horizontal. Horizontal. Nah ini, saya sebenarnya pengen ngasih tahu Mas Har nih ya. Jadi saya mau ngecek kamera dulu ya Mas ya. Takutnya nggak kerekam. Oke, kerekam lagi jalan. Saya mau ngasih tahu ke terakhir sampai episode berapa Mas coba? Episodenya kita nggak survei sih ya, kurang. Nggak survei, mungkin nanti kurang pro kita itu. Kurang pro nih. Kurang pro. Buku terakhir lah ya. Buku terakhir komik gak jelas. Komik gak jelas. 2 Mas. Kayaknya kita lihat cuma komik gak jelas 2. Coba komik gak jelas 3 Mas, jual. Komik jelas. Oh iya, komik gak jelas 3 kita langsung aja ya. Kita langsung aja cerut. Enggak. Ada. Wah, penghancur kesal. Komik gak jelas. Enggak. Ini komik udah nggak jelas ya, nggak jelas. Udah yang beli ketiga nggak jelas. Masih belum jelas. Masih belum jelas. Jadi tolonglah, komik nggak jelas kita coba keberuntungan kita ya. 4 ya. 4 ya. Iya. Kayaknya berhenti di 3 nih Mas kayaknya. Tapi dia sudah berhasil mematahkan komik Indonesia nomor 1 ya Mas ya. Sudah ada nomor 2 ya? Sudah ada nomor 2 dan yang pasti sudah ada nomor 3. Oh ya, saya pengen nanya sih Mas Harwanto ya, sebelum kita tipis-tipis ngupas ya. Maksudnya bukan ngupas sih, saya juga mau curhat masalah ini ya. Tapi saya mau nanya, komikus perempuan di Indonesia. Iya. Siapa aja sih? Ada siapa aja sih? Banyak lah Mas. Banyak ya? Banyak. Tapi kayak yang cantik dikit kali. Sepakat. Enggak juga lah. Cantik itu relatif. Cantik. Masa? Iyalah. Tapi ada sedikit curhat nih Mas. Relatif. Ada sedikit curhat sih Mas sebenarnya ya. Jadi komikus perempuan kalau di komunitas kan sebenarnya agak sedikit. Jadi biasanya para cowok-cowok tuh ya. Begitu ngeliat komikus perempuan tuh pengen, komikus cowoknya langsung membara ya? Membara, mau jadian gitu kan. Maksudnya repot. Diuber-uber semua ya? Diuber-uber Mas. Ya? Iya, mereka tuh membayangkan bahwa kalau gue jadi suami istri enak nih berdua bikin komik gitu, mate lu soek. Tolonglah, minimal salah satunya harus kerja bener. Lu mau berdua? Dua-dua sengsara. Denger mau dua-duanya sengsara. Enggak, ini sebenarnya kita tuh ngejudge terus. Oh iya, maaf ya, di hari nggak jauh dari hari yang Fitri ini. Kembali tadi, kalau kenapa komikus cewek itu karena sedikit kali Mas ya? Karena komikus cewek itu lebih sedikit dan masih masa kita itu komikus cewek itu dikit, jadi kesannya begitu ada yang satu itu langsung shining. Iya, shining banget gitu. Bagi ya pada zaman itu, saya nggak tahu yang sekarang nih ya. Zaman sekarang kita belum tahu. Mungkin nanti boleh nih di mention kita di banyak sih komikus generasi yang di bawah kita cewek banyak sih. Banyak ya. Iya, soalnya sebenarnya kita nggak mau bicara tentang ceweknya karena kita bicara tentang karya mereka. Betul. Gitu. Kita nilai mereka secara karya. Betul. Gitu. Jadi bersabar-sabarlah ya para sobat sama sohib komik. Gimana nih? Kan Mas Widi nih yang punya, yang beli bukunya bukunya komik gak jelasnya Mbak Yasmin ini. Gimana penilaiannya Mas? Bingung. Pertama ini saya beli karena jadi istri saya ngelihat komik ini. Katanya ada temennya yang anaknya beli, katanya lucu. Jadi teringat-ingat lah, terngiang-ngiang lah sama komik ini gitu kan. Saya baca-baca kan niatnya pasti lucu ya. Iya. Lucu mungkin bukan buat saya, maksudnya ternyata ada gap jokes bagi saya, sehingga saya kalau menikmati membacanya ya, tapi beberapa gag wah kayaknya mungkin bukan buat saya nih, atau saya udah kelamaan hidup ya, udah umur 40, bentar lagi 41. Jadi pas ngelihat ini
saya sudah memakan asam dan garam lelucon-lelucon lain. Jadi begitu disampein lagi, kembali lagi mungkin kurang haha kali ya. Karena ini komiknya kan stripnya ada timingnya nggak Mas? Jadi untuk yang di Instagramnya itu bagaimana? Saya nggak pernah baca Instagramnya tuh. Iya, di Instagramnya kita nggak tahu itu mingguan, rutin, bulanan rutin atau bagaimana. Saya tahu beli sih nih. Tapi kayaknya ya biasanya begitu kan dikumpulin ya. Dikumpulin iya kayak tahi lalat kayak. Dan kalau aku baca sih lebih banyak joke yang deket momen saat itu lagi hit. Terus langsung dibikin komiknya sama Mbak Yasmin ini. Oh, betul. Iya kan. Betul. Jadi ketika kita nikmatin sekarang terasa ada beberapa yang udah nggak update ini jokesnya gitu. Oke. Betul nggak ya? Kira-kira ini menurut saya loh ya. Ini pas saya buka ndelalah itu bahasa Indonesia apa ya? Tiba-tiba nih saya lagi buka nih di sini ada jokes tentang Still worth it betul. Ini ada Om Telolet Om. Jadi there's another one. Kemudian Om Telolet Om ternyata ini. Nah itu kan lagi momennya ya. Iya momennya. Kemudian ada saya nggak tahu kalau penggemar Star Trek. Astagfirullahaladzim. Dimarahin langsung. Star Wars ya. Penggemar Star Wars ini lingkarannya apa sih bulan sabit? Death Star. Ngarang ya. Kelihatannya kayak. Iya. Terus karena di kendaraan ya. Terus Om Telolet Om terus bakar nih orang-orang gitu. Om Telolet Om pernah ada masanya ya. Ada masanya. Nah, ketika kita baca sekarang ya udah nggak relate. Udah nggak relate bener juga. Udah lewat. Udah lewat. Kita lihat lagi yang mana ya? Oh ini ada It juga nih. Ada hantu atau monsternya dari It nih ya. Anak IT. It. Sempat ada film 3 warna ya berarti ya. Ada warna merah. Gokil nih. Ini cetaknya apa ya? Iya 3 warna. 2 hitam merah. Sama hitam merah doang. Hitam merah. Jadi magenta sama black dia. Iya. Tintanya ini cuma merah. Cuma magenta sama black ya Mas. Lumayan ya. Untuk covernya juga sih. Mantep sih. Bisa terasa ya bahwa dia ada warna ya. Iya. Bisa terasa mungkin keunggulannya itu. Stylenya sendiri kayak familiar gak Mas? Tai lalat tuh kan banyak orang bilang original gitu kan. Betul, ya. Tapi ya kita tahu lah. Ya. Nah, ini pun sebenarnya di luar negeri ada yang pakai style seperti ini gitu loh. Kalau setahu saya itu ya. Boleh nggak nih kita tampilkan nih? Boleh coba. Jadi, bentar ya kita cek dulu apakah masih recording. Oke, kita masih recording. Jadi beberapa waktu yang lalu sebelum kita ngetik ini kita sedikit iseng-iseng ya. Nah, kita langsung gedein aja. Tapi lebih ke animation ya. Animasi. Coba kita boleh mungkin nanti kita banding-bandingin kali ya. Ini sambil saya lihat nih. Iya. Jadi ini dari Why I Love. Oh, ini pasti nama judulnya bukan, ya. Kita klik lagi. Dia itu ini juga ada komiknya sih, Mas. Oke, ini dari The Odd First Out. The Odd First Out. Ini kata ini ya. Apa The Odd First Out itu kayak peribahasa gitu atau frase gitu deh. Mungkin frase kali ya. Frase punya arti apa gitu. Kalau coba Mas. The Odd First Out. Kita langsung search ya. The Odd arti meaning. The Odd First. What the Odd First Out. Kita lihat ya. Meaning the person that is different from the other members of a group. Oh, ada artinya ternyata. Iya kan? The odd is out. Iya. A person that is different from other members of a group. Nah, ini ngelihatnya gimana, Mas? Agak lain kali. Agak lain mungkin pasti ada. Kalau bahasa Medan mungkin maksudnya agak lain gitu. Agak lain nih, anak agak lain nih. Agak lain nih. Dari kumpulannya gitu dia beri agak lain gitu. Buat generasi muda sekarang ya, itu istilahnya tuh ya. Agak lain nih. Agak lain nih. Nyeleneh. Iya. Ini bisa dibilang gimana, Mas? Ini ada art yang mirip. Nggak apa-apa sih Mas. Kalau buat saya sih nggak masalah.
Nggak masalah. Bagi saya sih sebagai saya peniru sejati, saya takut masalah. mengalami karma, jadi saya bilang juga nggak ada masalah ya. Dan kalau dibilang kan memang dikembangin sendiri gitu loh sama Mbak Yasmin, dikembangkan lagi gitu kan. Dan sebenarnya tadi Mas Arwanto nih nyebut nih, mention ada sesuatu yang menggelitik hati saya nih. Apa itu? Ini ada komik gag. Iya. Komik humor. Oh iya, saya nyebutnya komik gag ya, karena orang old school pasti nyebutnya komik gag. Komik humor yang dari Mbak Yasmin ini adalah bukan style ya. Cara penceritaannya adalah jika ada sesuatu yang pada saat itu viral, dibikin komiknya. Iya. Oke. Ada satu komikus yang menurut saya nggak melakukannya mungkin biar karyanya abadi atau gimana. Tai Lalat itu nggak mengikuti banyak karyanya nggak mengikuti tren viral. Jadi tetap bisa dibaca kapanpun pada saat, walaupun memang jokesnya agak kesulitan gitu. Saya jujur orang yang agak kesulitan buat baca karya Tai Lalat. Akhirnya saya baca komentar untuk tahu. Betul. Baca komentar untuk tahu komiknya. Baca komentar untuk tahu isi komiknya, maksudnya. Ya itu apa gitu loh. Mantap, iya betul. Kita langsung sambil buka kali ya Tai Lalat, saya buat yang nggak tahu ya. Tai Lalat ya. Sampai kenal Mas sama? Sempat ketemu sekali 2 kali lah. Kalau kenal enggak? Kalau kenal itu, kalau saya kenal dia pasti kenal saya kan. Ini enggak. Pernah ketemu aja, kenal kagak. Nah ini komiknya ini dia enggak ngikutin. Ada beberapa. Iya. Nah sekarang supaya ini ada konklusinya, bahwa pembicaraan ini ada konklusi, saya pengen nanya nih ke Mas Arwanto nih. Seumpama saya nih sebagai pemula nih, sebagai pemula saya mau ngomik nih. Kayaknya komik yang agak-agak sekarang bisa dimakan nih sama audiens, sama pembaca kan bisa dimakan nih komik. Langsung nih. Berarti saya bisa ke Instagram nih, kayaknya ngelihat dari beberapa komikus juga kayaknya banyak banget nih duitnya ya kan, kayak Tai Lalat sekarang kerja sama. Jadi jelas ya dia, duitnya banyak ya. Jadi jelas. Oh ini jelas, ini jelas. Salah satu yang jelas. Ada Mark Firare, ada dia, ada segala macam. Oh, gua kayaknya mau ke Instagram juga deh nih, gitu kan. Dari sudut pandang Mas Arwanto ngelihat saya, sebaiknya saya ngomik yang viral. Maksudnya ngomik yang lagi temanya viral, saya komikin jadi gag. Iya. Atau lu supaya karya lu abadi, lu bikin yang abadi aja yang bisa dibaca kapanpun tetap lucu. Kalau menurut saya sih dua-duanya harus dilakukan. Dua-duanya harus dilakukan. Kalau menurut saya loh ya. Oke. Mbak Yasmin pun juga melakukan itu, Mas. Nggak semuanya dia, semuanya temanya itu tema yang viral gitu loh. Iya betul, saya sempat baca yang bersihin meja kalau nggak salah. Ada beberapa ya, itu salah satu cara untuk kita nge-grab audiens lebih cepat itu kan dengan membahas tema yang viral. Kita bisa pakai hashtagnya nanti untuk Instagram itu kan langsung dibaca gitu loh. Jadi terus pembacanya langsung relate. Pada saat itu langsung relate. Oh ini lagi bicarain apa gitu, langsung relate. Ada plus minusnya nggak? Ada plus minusnya dong. Plus minusnya buat ketika kita bicarain komik gak jelas ini kan ada beberapa komik yang udah nggak relate gitu loh, karena udah lewat masanya, seperti yang kita omongkan tadi. Tapi itu kan juga jadi satu penanda gitu loh. Satu penanda waktu komik ini dibuat. Anjing gokil. Betul gak? Gokil nih. Penanda ini waktu. Ini gokil. Komik itu sebuah karya yang bisa menandai waktu, momen gitu loh Mas. Gue merinding nih gue. Merinding. Gue aja. Baru kali ini berisi saudara-saudara ya. Enggak nih, saya barunya gimana ya? Ini jujur nih, saya jadi agak. Karena itu juga jadi satu momen yang bikin bikin memorable gitu loh ya. Memorable dan bikin jadi satu kenangan itu ketika kita baca komik itu lagi. Oh pernah ada masa telolet, Om Telolet. Gak usah jauh-jauh Mas. Ini gue baru liburan nih. Liburan gue terakhir itu bareng istri ketika lagi masa sebelum liburan terakhir ini ya. Liburan masa lato-lato. Gue itu di puncak, gue denger
tek-tok di Jakarta juga tek-tok. Dan setelah ini beberapa liburan Idul Fitri ini kan gue liburan lagi gitu, sempat ke Bogor, ke Puncak, itu nggak ada suara lato-lato gitu loh. Kok nggak ada suara lato-lato gitu, itu memori gitu loh. Ini saya kan sebenarnya sering menganggap bahwa yang namanya komik adalah karya yang receh, ecek-ecek ya. Cuman ini ada sesuatu yang tadi disebut sama Mas Harwanto adalah ternyata ini adalah penanda zaman ya. Penanda zaman. Ada saat di mana sebuah komik ternyata bisa memberikan bahwa ternyata di tahun 2023 ketika mungkin kita baca lagi di tahun 2023 pernah ada kejadian seperti ini ada lato-lato. Di 2021 mungkin ada telolet, COVID ada. Iya. Itu penanda zaman kan. Berarti masing-masing cara itu ada powernya sendiri ya? Ada powernya sendiri. Setelah itu juga ini ketika kita tadi kan saya sudah ngomong tentang poin untuk nge-grab audience. Betul. Dengan membahas yang viral. Kedua, penanda zaman. Ketiga, itu ide lebih gampang. Iya kan? Ketiga, idenya jauh lebih gampang di-grab. Karena kita tinggal ngambil momen peristiwa yang ada viral, terus kita interpretasikan dengan pemikiran kita untuk menjadi sesuatu yang lucu, yang kayak gitu. Untuk menyindir juga bisa. Komik itu kan juga senjata untuk. Wah ini serius nih ya. Iya. Jadi ya semua ada plus minus ya. Tapi yang unik adalah ternyata apapun karyanya, mau kita mau ngambil satu tema tertentu yang kontekstual, ataupun yang nggak kontekstual zaman dengan harapan karyanya abadi. Lu siapa karya lu abadi? Ahmad Dhani emang dari pertama kali dia bikin dia mau, ini kayaknya gue ngetop deh di tahun. Kan nggak gitu. Atau Queen ya, Queen. Ini gue bikin lagu ini gue bakal ngetop nih kan enggak ya? Enggak siapa lah. Lu mau bikin karya yang abadi? Mungkin ini cara yang tadi disebut sama Mas Harwanto. Ya semua ada. Ini lebih mudah mungkin ya lebih mudah karena saya emang nggak pernah bikin gag sih ya sebenarnya. Jadi nggak tahu kesulitannya. Karena saya susah bikin komik lucu tuh menurut saya lebih susah. Susah Mas. Apalagi ini periodik kan. Oh iya. Periodik loh. Kita mungkin bisa ya memaksakan diri untuk bikin. Saya pernah bikin komik lucu juga. Memaksakan diri 1, 2, 3. Tapi ketika udah beberapa saat kemudian itu udah susah Mas. Udah susah. Hey, dengerin. Bikin komik lucu gampang. Iya. Tapi bikin komik lucu periodik itu susah. Setiap minggu harus lucu. Apalagi bisa sampai ketemu Pak Jokowi. Tadi mana? Iya nih. Lihat nih. Mana tadi? Nih. Sampai diundang Pak Jokowi loh Mbak Yasmin ini. Opening image ya kita. Diundang Toh. Ngapain lu bikin komik perang-perangan, tembak-tembakan Nggak gitu ya. Ngapain superhero gini? Apa? Jadi apa nih? Ya. Tingkatan tertinggi seorang seniman komik ketemu presiden. Wih, itu gambar udah realis banget. Udah pernah ketemu Jokowi belum? Ya udah. Nih begini. Lihat Komiknya kayak Casper padahal. Kagak ada warnanya lagi. Wih gila tuh superhero kayak gini. Gitu Aquanus gitu. Hitam putih. Udah ketemu Pak Jokowi belum? Salah. Apa? Hitam putih merah. Hitam putih merah. Jadi buat Mbak Yasmin nih mungkin thumbs up ya. Thumbs up untuk Mbak Yasmin. Iya. Lihat apa? Ini kan masih Mbak Yasmin nih. Ya kan digambar ditutup orang gitu atau apa gitu. Ya kan superhero tuh udah meling-meling tuh warnanya, color sampai 2 hari 3 malam ngerjain. Ya. Nah. Gak usah gambar rambut lagi. Gak usah gambar rambut. Gak usah gambar baju. Coba bayangin karakter kagak kenal ya kan, tapi setiap komiknya tuh kita bisa lucu aja gitu. Tetap ada yang ada rambutnya sih kayaknya. Ada yang enggak, ada yang bulat, ada yang dia ada karakterisasi kayaknya macam-macam ya kan. Daripada ini Aquanus kayak gini nih, ini Maza begini. Hah. Sehat. Enggak bercanda ya. Jadi saya juga gambar superhero kali, bego. Enggak sih, saya enggak gambar superhero. Apain? Ya kan kayak Indonesia enggak butuh superhero. Anyway, Busway kayaknya udah konklusi nih ya kegiatan kita di episode kita ke-8. Kita berdoa lah, semoga ada komik gak jelas 4.
komik gak jelas. Semoga ada komik gak jelas 4 dan semoga nih saya nggak tahu mungkin komikus perempuan di luar soalnya saya ngerasa industri ini laki-laki banget Mas. Justru sebenarnya aku paling tepat untuk jadi komikus tuh perempuan Mas. Kok bisa gitu? Terakhir kok bisa gitu? Biar cowoknya kerja. Hah? Biar cowoknya cari duit. Ceweknya fokus berkarya. Fokus berkarya tuh dengerin. Nah, masih aja menjadi komikus, bah. Oke. Kita sampai di akhir episode 8 ini. Dan kita selalu mengikatkan kepada kalian untuk jangan jadi komikus.